Biasanya kan anak-anak nih lebih takut sama bu gurunya daripada orang tuanya. Ngobrol sore bareng Butri. Ngobrol santai bersama warga Kota Bekasi yang kreatif, berprestasi, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Butri? Semoga kabar sahabat Butri dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan di bulan ini. Dalam masa pandemi ini, pemerintah melakukan kebijakan untuk belajar secara daring atau belajar di rumah. Ya, ini dituntut bagaimana orang tua untuk juga turut serta mendampingi proses belajar anak secara daring. Nah, bincang sore kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Tiara, seorang psikolog yang akan berbagi tips dan masukan-masukan buat seluruh orang tua dimanapun berada, termasuk sahabat Putri yang menyaksikan konten kali ini. Apa kabar Bu, Mbak Tiara? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih udah diundang lagi ya ke sini. Ya, ini udah kedua ya, pertemuan kita kali. kedua ya. Nah, Mbak, dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring ini, penerapannya sendiri di masyarakat seperti apa ya menurut Mbak Tiara ya? Oke, jadi yang seperti kita ketahui ya Bu dan teman-teman Bekasi semua, sekolah kan sekarang berubah ya sistemnya jadi daring. Daring ini apa sih? Daring ini artinya dalam jaringan. Nah, dalam jaringan ini artinya biasanya yang siswanya menerima materinya langsung tatap muka, di sini berubah jadi tidak langsungnya di sini dalam artian menggunakan platform atau media-media elektronik dan media komunikasi seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain, WhatsApp dan artinya harus selalu terhubung ke dalam jaringan internet. Oke, itu ada sisi positif dan negatifnya ya Bu ya. Kalau yang sisi yang kita lihat kebanyakan sekarang ini itu kebanyakan ada beberapa menimbulkan keluhan ya, selain dari jaringannya mungkin yang memang kurang stabil, ada kan ya beberapa siswa yang memang tinggalnya di lingkungan yang kurang stabil jaringannya, terus fasilitasnya juga mereka mungkin belum tidak mendukung, mungkin ada HP atau laptop tapi mungkin yang kurang support gitu ya. Terus ada yang anaknya di rumah malah jadi main game terus gitu kan, mentang-mentang di rumah jadi suasana santai gitu, jadi kurang kondusif lah istilahnya untuk belajar gitu. Artinya dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini menurut Mbak Tiara efektif nggak buat anak itu sendiri gitu ya? Oke, kalau untuk efektif atau tidaknya akhir-akhir ini memang banyak menimbulkan keluhan ya. Nggak efektifnya kenapa? Karena yang biasanya nih anak datang ke sekolah, dia di ruangan, otomatis dia diawasi oleh guru gitu ya, diawasi oleh guru, otomatis menjaga sikap dan perilakunya, jadi suasana belajarnya juga kondusif, jadi menerima materinya dengan fokus. Tapi sekarang kan jadi di rumah, pengawasan gurunya juga kurang gitu ya. Makanya dituntut pengawasan orang tua ya. Tapi secara psikologis si anak ketika diawasi orang tua dengan guru ada perbedaan nggak Mbak? Beda pasti ada ya Bu ya. Biasanya kan anak-anak nih lebih takut sama bu gurunya daripada orang tuanya, karena orang tua mungkin karena ada perasaan sayang, nggak tega atau apa, jadi kan seringnya ada yang dimaklumi atau apa gitu ya. Banyak pemakluman ya. Bedanya pasti ada ya Bu ya, itu dari tadi kalau untuk yang diawasi guru memang lebih maksimal ya untuk penyerapan materinya dengan lebih baik. Tapi kalau yang kita lihat sekarang kan online, jadi pengawasan gurunya juga kurang. Jadi guru juga kebanyakan sekedar ya sudah ngasih materi aja, melaksanakan kewajiban, ngasih materi, ngasih kuis atau tugas-tugas. Nanti anaknya dituntut untuk berkreasi sendiri, cari topik sendiri atau apa gitu. Nah, itu orang tua berperan penting buat motivasi si anak gitu kira-kira. Nah, sejak pembelajaran daring itu, Mbak Tiara melihat nggak banyak efek perubahan baik secara psikologis si orang tua maupun anak? Ya, ada ya Bu ya beberapa perubahannya.
perubahannya kan pertama dari metodenya aja sudah berubah ya, yang dari langsung konvensional tatap muka sekarang jadi melalui media, jadi tidak langsung. Terus yang biasanya anak di sekolah sudah diatur ya waktunya ya, harus jam segini belajar ini, atau jam segini masuk, jam segini istirahat. Nah sekarang anak dituntut untuk memanajemen waktunya sendiri gitu ya. Jadi anak tuh harus bisa memastikan kapan waktunya dia belajar, kapan waktunya dia istirahat, mungkin seperti itu. Terus bedanya dalam segi operasionalnya juga ya, biayanya juga jadi bertambah gitu ya. Pulsa, kuota gitu kan. Kalau yang video kuotanya lebih banyak, lebih besar ya, lebih besar gitu. Artinya berdampak juga secara ekonomi terhadap keluarga ya? Iya, berdampak. Dan kebanyakan nggak sedikit ya saya temukan kasus orang tua yang jadi merasa frustasi, jadi marah-marah, kesal sendiri ke anaknya, nggak bisa diatur kalau online. Jadi banyak orang tua juga yang mengharapkan pengennya segera pembelajaran offline, segera gitu ya, karena itu tadi mungkin kewalahan juga orang tuanya gitu ya. Nah sementara tantangan apa yang sebetulnya dihadapi seorang anak ketika dia harus melakukan pembelajaran secara online itu? Oke, kalau untuk tantangannya itu tadi ya, yang dia harus bisa manajemen waktu sendiri, harus bisa belajar bertanggung jawab sendiri, harus sekreatif mungkin ya, karena kan sekarang banyak ya tugas-tugas yang mengandalkan untuk praktek sendiri dan lain-lain. Ada yang prakteknya nggak dilakukan dengan benar, mungkin itu jadi tantangan tersendiri. Ada yang dia ngakunya sudah praktek padahal belum gitu. Kira-kira tantangannya itu gitu ya Bu ya. Nah termasuk fasilitas kali ya, fasilitas bagaimana orang tua juga mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak dalam proses pembelajaran tadi ya. Nah apa yang harus diperhatikan seorang tua ketika anak sedang dalam proses pembelajaran daring itu? Oke, yang diperhatikan orang tua antara lain tadi fasilitas harus diperhatikan ya. Fasilitas itu penting, itu yang menunjang, paling menunjang. Yang kedua, suasananya di rumah juga harus kondusif gitu. Jadi orang tua harus menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Jadi minimalisir gangguan-gangguan, kayak mungkin ada saudara datang atau TV-nya dimatikan dulu gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan orang tua untuk anak lebih mudah cepat beradaptasi terhadap sekolah daring tadi? Ya, kalau untuk beradaptasi kan berarti si anak ini harus paham dulu ya, harus paham bahwa metodenya sudah berubah. Tapi bagaimanapun caranya, metode berubah itu jangan sampai merubah kebiasaan si anak sehari-hari dalam bersekolah. Misalkan kita sebagai orang tua harus membiasakan diri si anak ini bangun pagi, tetap sarapan, tetap belajar, tetap jamnya jangan diusahakan diminimalisir ya perubahannya seperti itu Bu, biar si anak ini tidak cemas dan merasa tetap aman untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Artinya pola-pola pada saat pembelajaran offline itu tetap juga harus diterapkan ya, bangun pagi, mandi, sarapan, menyiapkan bahan-bahan bukunya, itu yang menjadi pengawasan orang tua. Iya, gitu itu orang tua berperan dalam hal itu sebenarnya. Nah, bagaimana cara orang tua juga membantu anak untuk mengatasi kejenuhan dari sekolah pembelajaran jarak jauh tersebut? Kalau jenuh pasti ya Bu ya, karena kan yang biasanya anak ketemu temennya di sekolah, aktivitasnya banyak, aktivitas fisik, sekarang jadi di rumah aja, merasa terisolasi, harus belajar dan lain-lain. Cara mengatasi kejenuhannya antara lain dengan bisa orang tuanya men-set up suasana belajarnya dirubah jadi lebih nyaman. Mungkin yang tadinya di kamar bawaannya ngantuk kali ya, bawaannya AC gitu ya. Jadi mungkin bisa di set up ruang belajar sendiri, atau kalau lagi bosen di dalam ruangan bisa di halaman, di taman belajar, biar lebih kondusif gitu ya, seperti itu. Nah, kan kondisi kurangnya pengawasan dari guru karena tidak bisa melihat langsung menyebabkan anak sering mengalihkan untuk kejenuhannya itu biasa bermain game atau apa. Nah, untuk bisa mengalihkan itu juga, apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya? Ya,
namanya anak-anak ya Bu ya. Jadi kan kalau dia bosen ya sudah, mereka melakukan apa yang mereka suka gitu ya. Caranya gimana biar meminimalisir hal itu, mungkin jadi libatkan si anak dalam proses diskusi. Kalau memang waktunya belajar ya harus belajar gitu, harus bertanggung jawab, karena kan sekarang sistemnya beda gitu ya. Tanyakan juga ke anak kalau ini kan beda ya Dek ya sistemnya misalkan gitu. Nah kamu nggak sukanya apa dari hal ini, kamu sukanya apa. Jadi anak tuh bisa lebih sadar, lebih peka dengan keadaannya. Orang tuanya juga lebih tahu, oh berarti anak saya sukanya begini, butuhnya begini, seperti itu. Kira-kira sih gitu. Ya, apa yang bisa kira-kira orang tua lakukan untuk bisa memotivasi anak itu untuk serius gitu loh, belajar daring ini, walaupun kondisinya di rumah santai, kurang pengawasan guru, tapi tetap ini fokus, serius gitu ya, bahwa ini untuk tujuan masa depannya dia, dan nanti ada masanya ada pembelajaran offline gitu. Oke. Intinya memotivasi ya, biar si anak ini tetap fokus atau serius untuk belajar daring atau online. Jadi bisa dengan cara ajarkan anak dengan metode-metode mencatat yang menarik, misalkan pakai pulpen warna-warni atau pakai stiker-stiker. Dan juga ada anak yang proses belajarnya sukanya beda-beda nih Bu. Ada yang dia sukanya melalui video, ada yang suka melalui mendengarkan, ada yang sukanya dipraktekkan, diperagakan langsung. Nah kita sebagai orang tua harus tahu kebutuhan anak ini sukanya apa, dan bisa dimaksimalkan lewat cara itu. Kalau misalkan materi yang di sekolah yang didapat kurang maksimal, kita bisa maksimalkan dengan cara itu, seperti itu. Nah sahabat Butri, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita dalam mendidik, mendampingi anak kita proses belajar daring sementara waktu ini. Karena tanpa pengawasan dan pendampingan orang tua, anak akan menjadi tidak terarah, belajar seenaknya, kemudian bisa hal-hal yang menjadi target dari pembelajaran itu sendiri akan bias dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena proses belajar di sekolah bukan hanya dia mendapatkan ilmu, tapi juga dia mampu menerapkannya nanti dan membentuk karakter pribadi anak itu sendiri di masa depannya. Untuk sahabat Butri, saksikan obrolan saya di episode berikutnya bersama Mbak Tiara dengan tema-tema yang menarik. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Wiwi Hargono di YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.